Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Santika Tiara Dita, NIM 2011-900027, kelas 3A, Prodi Tajwid Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Ibu Dina Juni Astuti MPD. Dan di sini sebagai kelas saya akan menjelaskan tentang apa itu morfem. Pengertian morfem. Morfem adalah bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut urutan-urutan satuan bahasa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Morfem: kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf. Macam-macam atau jenis-jenis morfem. A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasannya atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua morfem bebas dan morfem terikat. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat, misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Contoh morfem terikat yang berupa afiks: me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa klitik: ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik: petas, gulita, dan siur. Artinya, morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap gulita dan simpang siur. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh: lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. 2. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantara oleh unsur lain, misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah di antara ke, dan, an, dan unsur lainnya. Misalnya unsur satu menjadi kesatuan ke, dan, an. Pada ke, an adalah satu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang punya makna leksikal. Makna leksikal
adalah makna kata atau leksem sebagai lembaga, benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, tui, rumah, buku, dan mu. 2. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dan satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata. Kata dan kata lain dalam frasa atau klausa. Frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau meja. 2. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sekian dari itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.